Pada video ini, kami akan membahas beberapa aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann, yaitu prinsip ekipartisi energi, pemuaian thermal zat, efek suhu pada puncak difraksi sinar X kristal, dan kapasitas panas pada tanah morf. Sebelum kita menjelaskan aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann, akan dibahas terlebih dahulu apa itu statistik Maxwell-Boltzmann. Terdapat 3 buah statistik yang biasa digunakan di fisika, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann, statistik Fermi-Dirac, dan statistik Bose-Einstein. Perbedaan yang paling mencolok antara statistik Maxwell-Boltzmann dengan kedua yang lainnya adalah statistik Maxwell-Boltzmann merupakan statistik yang digunakan untuk partikel klasik, yaitu partikel yang dapat dibedakan, tidak seperti partikel kuantum. Pada partikel kuantum, kita tidak dapat membedakan mana partikel yang mana ketika jaraknya cukup dekat. Selain itu juga, suhu dari sistem tersebut haruslah cukup tinggi atau kerapatan partikel cukup rendah, sehingga efek kuantum dan interaksi antar partikel dapat diabaikan. Ketika sebuah sistem memenuhi syarat-syarat tersebut, maka statistik Maxwell-Boltzmann dapat digunakan untuk sistem tersebut, di mana kita dapatkan bahwa jumlah partikel yang memiliki suatu energi pada suatu suhu akan memenuhi hubungan ini. Salah satu hasil dari statistik Maxwell-Boltzmann adalah prinsip ekipartisi energi. Prinsip ekipartisi energi menyatakan bahwa tiap derajat kebebasan akan memberikan kontribusi energi rata-rata kepada sistem, yaitu sebesar KT/2. Sehingga, jika kita memiliki suatu sistem yang hanya dapat bergerak dalam satu dimensi, maka sistem tersebut hanya memiliki satu derajat kebebasan. Oleh karena itu, energi rata-ratanya adalah KT/2. Jika dalam kasus dua dimensi, maka benda memiliki dua derajat kebebasan, sehingga energinya menjadi 2 kali KT/2, yaitu KT. Dalam 3 dimensi, maka benda memiliki 3 derajat kebebasan, sehingga energi rata-ratanya menjadi 3 kali KT/2. Selain dapat bergerak linear, partikel pun dapat bergerak rotasi. Contohnya, kita memiliki suatu partikel diatomik. Partikel diatomik ini dapat mengalami gerak rotasi pada sumbu Y dan sumbu Z, sehingga derajat kebebasan dari partikel tersebut akan bertambah sebanyak 2 dari 3 yang sebelumnya, yaitu dari gerak linear pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, sehingga total derajat kebebasan dari partikel ini adalah 5. Selain bergerak rotasi, partikel diatomik ini pun dapat bergerak vibrasi atau bergetar, di mana getaran dari partikel ini memiliki 2 derajat kebebasan, karena getaran dari partikel ini dapat disebabkan oleh getaran dari atom yang pertama atau dari atom yang kedua, sehingga total derajat kebebasan dari partikel diatomik dapat mencapai 7, yaitu 3 gerak linear, 2 gerak rotasi, dan 2 gerak vibrasi. Aplikasi lain dari statistik Maxwell-Boltzmann adalah untuk menjelaskan bagaimana pemuaian dari zat padat dapat terjadi. Telah kita ketahui bahwa jika suatu benda dipanaskan, maka benda tersebut akan memuai. Contohnya rel pada kereta api. Untuk menjelaskan hal ini, maka kita harus melihat padatan tersebut sebagai sistem mikroskopik, bukan makroskopik. Secara mikroskopik, atom-atom dari suatu padatan tidak pernah diam, melainkan selalu bergetar di sekitar titik setimbangnya. Semakin besar suhu dari suatu padatan, maka semakin besar pula energi dari setiap atomnya, sehingga getaran yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini menyebabkan jarak antara atom dari padatan tersebut akan semakin besar. Jarak antara atom yang semakin besar tersebut akan menyebabkan panjang, lebar, dan tinggi dari benda tersebut akan semakin besar, sehingga volume benda tersebut akan semakin besar, atau kita sebut proses tersebut sebagai pemuaian. Kristalografi adalah sebuah ilmu untuk menentukan bagaimana struktur atom pada suatu padatan. Salah satu cara untuk menentukannya adalah dengan menggunakan sinar X-ray yang ditembakkan ke padatan tersebut. Kemudian, pada difraksi yang dihasilkan penembakan tersebut, kita amati sudutnya dan intensitasnya. Difraksi merupakan fenomena pelenturan cahaya ketika mengenai ujung runcing atau melewati celah sempit. Pada kasus ini, celah sempit tersebut dihasilkan oleh 2 atom yang saling berdekatan dari benda yang akan diamati. Sehingga, dari hasil pola difraksi tersebut, dapat kita ketahui jarak antara atom dan susunan atau struktur dari atom-atom tersebut. Dari aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann sebelumnya, telah kita ketahui bahwa jika suatu benda dipanaskan, jarak antar atomnya akan semakin besar. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana pola difraksi yang dihasilkan, karena jika benda yang kita amati semakin panas,
maka jarak antar atomnya akan semakin besar, sehingga difraksi net X yang dihasilkan akan semakin kecil, atau dengan kata lain, intensitas yang diterima detektor akan semakin kecil. Padatan amorf adalah suatu padatan yang memiliki atom-atom yang tersusun secara acak atau tidak teratur. Sebagian atom menempati posisi yang benar, dan sebagian lainnya menempati posisi yang salah. Untuk memodelkan padatan amorf, kita dapat memperkenalkan dua tingkat energi. Tingkat energi pertama dimiliki atom yang menempati posisi benar, dan tingkat energi yang kedua dimiliki atom yang menempati posisi salah. Pada padatan amorf, perbedaan kedua energi tersebut tidaklah konstan, namun memiliki nilai yang acak. Jika diasumsikan bahwa perbedaan tingkat energi tersebut terdistribusi secara homogen, maka kita mendapatkan dua sifat yang berbeda dari kapasitas scalar padatan amorf pada suhu tinggi dan suhu rendah. Untuk suhu rendah, besar kapasitas scalar berbanding lurus dengan suhu. Dengan kata lain, semakin besar suhu amorf, maka kapasitas scalarnya semakin besar. Namun, pada suhu tinggi, besar kapasitas scalar berbanding terbalik dengan kuadrat suhu. Dengan kata lain, semakin besar suhu amorf, kapasitas scalarnya akan semakin kecil.